Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Muiz. Saya guru di MI Ma'arif NU 1 Pancasan. Saya mengampu kelas 5. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara. Dan kita sampai pada pembelajaran yang pertama. Sahabat cerdas, coba kalian amati gambar Dayu dan ikan hias ya. Pada kegiatan itu, Dayu sedang mengamati ikan hias yang berada di akuarium. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium. Berenang ke sana kemari, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Selanjutnya kita masuk pada peta pikiran atau mind map Dayu dan ikan hias. Dari cerita Dayu dan ikan hias, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Yuk, dari bacaan tadi, apa jenis ikan yang dipelihara? Iya, betul. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan maskoki. Selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, yang memelihara ikan hias pastinya adalah Dayu. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ayo, kapan? Oke. Dayu memberi makan ikan hias setiap hari. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Oke, Dayu memelihara ikan hias itu di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuarium selama setiap 1 minggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hias? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan belajar mengenai pernafasan pada hewan. Yang pertama yaitu cacing, kedua serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang pertama, sistem pernafasan hewan pada cacing. Itu cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, sistem pernafasan hewan yaitu serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea.
yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluar garam dan sebagai penyaring makanan. Pernafasan hewan, yaitu pada ikan. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulut bergantian dengan membuka menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang tertutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan ekspirasi yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Coba kalian bisa lihat gambar di depan. Di samping kiri adalah inspirasi, di samping kanan adalah proses ekspirasi. Selanjutnya, pernafasan hewan pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Salah satunya adalah katak. Saat masih berubah kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, pernafasan hewan yaitu burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara.
saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Selanjutnya, pernafasan hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Pada pernafasan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, demikian tadi pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara, pembelajaran pertama. Oke, sekian dari saya. Semoga adik-adik selalu semangat belajar di rumah, selalu ceria, dan jangan lupa salam literasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.